Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta bahasa Arab yang budiman dimanapun berada, alhamdulillah pada kali ini Kubas Kuri akan membagikan kaidah, karena sebagaimana janji sebelumnya pada video-video sebelumnya bahwa di video yang akan diupload di YouTube urutan puluhan itu akan diisi dengan kaidah, itu baik itu kaidah nahwu ataupun kaidah saraf. Tapi untuk kali ini Kubas Kuri akan fokus ke kaidah saraf, dilihat dari sudut pandang ilmu saraf. Kemudian jangan lupa di-share ya, disebar sebanyak-banyaknya agar bermanfaat sebanyak-banyaknya, agar mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat sebanyak-banyaknya. Maka kita akan fokus pada ilmu sharaf. Kita ulangi sedikit pembelajaran sebelumnya. Pada video yang puluhan, itu 90, 80 dan 70. Silakan dicek kembali. Di situ pernah ditulis al-kalimah. Dalam bahasa Arab itu terdiri daripada ini. 3 inilah sejarah garis besar. Ada fi'il, ada isim, ada huruf, harfun. Nah, fi'il kemarin sudah dibahas, terbagi 3. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Kemarin sudah dibahas. Yang kita akan bahaskan adalah isim. Dari sudut pandang ilmu saraf, yaitu bentuk. Kita harus mengetahui bentuk-bentuk kalimat dalam bentuk-bentuk kalimat, bentuk-bentuk mufradat isim dalam bahasa Arab dilihat dari sudut pandang ilmu saraf. Ada namanya isim dari sudut pandangnya, kita lihat ada sekitar 7 sudut pandang. Dari sudut pandang pertama ada namanya isim sahihul akhir. Ghairu sahih, kita buat yang ghairu dulu. Ghairu sahih al-akhir. Ghairu sahih al-akhir. Ada kemudian ada namanya sahih al-akhir. Dari sudut pandang satu cuma terbagi 2. Dari sudut pandang kedua juga terbagi 2. Ada namanya jamid. Ada nama mushtaq. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu. Jadi isim terbagi 2 dari sudut pandang yang kedua. Dari sudut pandang ketiga, isim terbagi 2 juga lagi. Ada nama isim ma'rifah. Kemudian ada nama isim nakirah. Kemudian isim dilihat dari sudut pandang yang keempat, ada namanya mufrad, ada namanya musanna, ada namanya jama'. Dan sudut pandang yang kelima ada namanya isim muzakkar, ada namanya musanna, muannas. Nah, muannas. Kemudian dari sudut pandang keenam ada namanya isim tasghir. Yang ketujuh ada namanya isim an-nisbah. Ya, dilihat dari sudut pandang lain ada namanya isim nisbah. Jadi inilah bentuk-bentuk isim dilihat dari 7 cara pandang atau 7 model, 7 arah atau 7 cara pandang. Jadi yang kita akan bahas pertama ialah ghairu sahih al-akhir. Ghairu sahih akhir ini ada 3.
Ada namanya sahihul akhir mangkus, maksur dulu. Ada namanya ghairu sahihil akhir mangkus. Kemudian ada namanya ghairu sahihil akhir mamdud. Nah, yang kita akan bahas di sini yang pertama adalah maksur. Bagaimanakah bentuk isim maksur? Isim maksur, ciri-cirinya. Jadi sebelumnya kita akan ada pedoman dulu ya. Ini seakan-akan ini satu kata, satu mufradat. Terbagi tiga, ada huruf pertama, ada huruf kedua, ada huruf ketiga. Ya, ada huruf pertama, kedua, dan ketiga. Ciri-cirinya isim maksur, huruf pertamanya, huruf akhirnya itu adalah alif. Alif, tapi bentuknya kayak iya, tanpa titik. Dan huruf sebelum akhir itu berbaris atas, fathah. Contoh, al-fata. Itu al-fata. Ini alif sebenarnya nih. Tandanya di alif apa tidak ada titiknya di sini. Berarti bukan ya, cuman bentuknya kayak ya. Alif. Dan huruf sebelum akhir fathah. Kita tak bahas yang ini. Huruf ta. Sebelum akhir. Oke. Berarti huruf pertama, kedua, dan ketiga. Contoh kedua, al-huda. Al-huda. Lihat. Huruf akhirnya alif karena tak ada ya di sini, tak ada titik. Huruf sebelumnya fathah. Lihat, huruf sebelum akhir fathah. Kemudian malha. Malha. Lihat huruf alif dan ini huruf ha sebelum akhir baris fathah. Nih. Maka ini adalah isim ghairu sahih akhir, ghairu sahih akhir al-maksur atau isim maksur secara ringkas. Lalu ada beberapa hukum yang berkaitan dengan isim maksur. Sudah bisa ya, bisa dibedakan. Ini maksur, ini yang maksur. Ada beberapa hukum yang akan terjadi. Isim maksur semuanya baik rafa, nasab, dan jarnya itu dikira-kirakan. Seperti gini ya. Zahaba. Ini bicara hukumnya ya. Zahaba. Al-fata. Zahaba al-fata. Ini fata ini sebenarnya dia di dhammah. Tapi dia karena isim maksur dia cuma dikira-kirakan. Jadi dhammah muqaddarah alal alif. Nah, begitu. Atau dia dijar misalnya. Ra'aitu atau dinasab. Ra'aitu al-malha. Malha tetap sama. Ini sebenarnya dia di nasab, barisnya harus segini di akhirnya sebenarnya. Cuman karena dia maksur, maka dihilangkan. Dia cuman dikira-kirakan fathah. Jadi al-malha maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatun muqaddarah. Fathah yang dikira-kira kan alal alifi, di atas huruf alif. Nah, seperti itu. Kemudian ada hukum yang kedua yang berlaku untuk isim maksur. Kalau mau ditanwinkan, maka dia dibuang alif lamnya. Cukup dibuang alif lamnya. Dan tidak ada perubahan yang lain. Contoh, zahaba fatan. Dah.
Zahaba fatan, berarti telah pergi seorang pemuda laki-laki. Ra'aitu malhan. Dah, ini alif lamnya dibuang. Nah, itulah yang berkaitan dengan isim maksur. Mudah-mudahan dipahami ya. Kita ulangi lagi sedikit. Kalimah itu ada fi'il. Jadi secara garis besar bahasa Arab ada 3. Lalu kita dah bahas fi'il madi. Sekarang bahas isim. Dilihat dari sudut pandang ilmu saraf. Dari 7 arah atau 7 cara memandang isim. Maka terbentuklah ini. Ada garis sahih akhir, jamid, mustaq, ma'rifah nakirah, mufrad musanna jama', muzakkar muannas, tasghir dan nisbah. Kita mulai dari gairus sahihil akhir terbagi 3. Yang gairus sahihil akhir terbagi 3, ada maksur, mangkus dan mamdud. Nah, kita bahas maksur. Maksur itu contohnya al-fata, al-huda, al-malha. Ingat ya rumusnya. Karena huruf akhirnya adalah alif. Kadang dia berbentuk ya, tapi tak ada titik. Atau bisa juga dia berbentuk alif biasa, al-asa misalnya, tongkat, alif asli. Dan huruf yang sebelum akhir berbaris fathah. Nah, huruf pertama akhir, huruf sebelum akhir tak fathah, huruf akhir sebelum akhir fathah. Maka ini simak maksur. Kemudian isim maksur itu kalau dia dirafa, dinasab dan dijer, maka semuanya berkira-kira. Yaitu ini didamah dengan takdir atau kira-kira di atas alif. Ini dinasab kira-kira di atas alif. Kemudian hukum yang kedua, kalau dia mau di fathah, mau ditanwinkan, maka dihilangkan alif lamnya. Tinggal dibuatkan tanwin fatan. Posisinya sama, malhan, fatan. Begitu kira-kira yang berkaitan dengan isim maksur. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan antum bisa share sebanyak-banyaknya agar yang membutuhkan dengan informasi isim maksur itu lebih jelas dengan video ini dengan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.